Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Munifa Sukmawardani, mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Bosowa dengan NIM 4525091076. Di sini saya akan menyelesaikan tugas ke-12 saya, yaitu unspoken rule. Unspoken rule adalah aturan sosial yang tidak tertulis yang mengatur bagaimana seseorang seharusnya bersikap, berbicara, dan bertindak dalam suatu situasi tanpa pernah dijelaskan secara resmi. Aturan ini dipatuhi karena yang pertama, norma sosial, kedua, kebiasaan bersama, ketiga, nilai budaya, dan yang keempat, harapan tidak langsung dari lingkungan. Seseorang yang melanggar unspoken rule seringkali tidak dihukum secara formal, tetapi bisa dianggap tidak sopan, dijauhi, dinilai aneh, atau mendapatkan reaksi negatif secara sosial. Ciri-ciri unspoken rule yang pertama, tidak tertulis. Tidak ada di buku, aturan, atau peraturan resmi. Yang kedua, jarang dijelaskan. Biasanya baru disadari setelah seseorang melanggarnya. Yang ketiga, bergantung pada konteks. Berbeda tergantung tempat, budaya, usia, dan situasi. Yang keempat, dipatuhi secara kolektif. Mayoritas orang menganggapnya sudah seharusnya. Dan yang kelima, berubah seiring waktu. Bisa berubah mengikuti perkembangan sosial dan budaya. Bagaimana unspoken rule itu terbentuk? Unspoken rule itu terbentuk melalui yang pertama, tradisi dan budaya. Misalnya cara menghormati orang yang lebih tua. Yang kedua, pengulangan perilaku yang tidak diterima secara sosial. Penyesuaian sosial untuk menghindari konflik. Pengaruh lingkungan seperti keluarga, sekolah, dan media. Anak-anak biasanya mempelajarinya lewat meniru orang dewasa. Yang kedua, koreksi tidak langsung, tatapan atau nada suara. Dan yang ketiga, pengalaman sosial, diterima atau ditegur. Bagaimana unspoken rule itu terbentuk? Disusun bertahap agar mudah dipahami. Saya akan menjelaskan. Yang pertama, berawal dari kebutuhan sosial dasar. Manusia adalah makhluk sosial yang butuh hidup berdampingan agar interaksi berjalan lancar, dan masyarakat membutuhkan yang pertama, keteraturan, rasa aman, dan keyakinan bersama. Namun tidak semua situasi bisa diatur dengan aturan tertulis. Dari sinilah muncul aturan tidak tertulis yang mengisi celah dalam kehidupan sosial. Yang kedua, dibentuk oleh budaya dan nilai masyarakat. Setiap masyarakat memiliki nilai utama seperti yang pertama, sopan santun, hierarki usia, kebersamaan, dan kehormatan. Nilai-nilai ini tidak selalu diajarkan secara eksplisit, tetapi dicontohkan, diwariskan, dan dianggap normal. Contohnya dalam budaya yang menjunjung senioritas, terbentuk unspoken rule untuk menghormati yang lebih tua. Dan yang kedua, dalam budaya kolektif, muncul unspoken rule untuk mengutamakan kelompok dibandingkan individu. Yang ketiga, melalui proses sosial sejak dini. Unspoken rule dipelajari sejak kecil melalui sosialisasi, yaitu proses seseorang belajar hidup bermasyarakat. Cara belajarnya antara lain, yang pertama, meniru perilaku orang dewasa. Yang kedua, teguran tidak langsung, tatapan atau nada suara, pujian atau penolakan sosial. Anak tidak diberi daftar aturan, tetapi belajar dari reaksi lingkungannya.
Yang keempat, pengulangan perilaku yang diterima. Perilakunya yang diterima tidak menimbulkan konflik dan mendapatkan respon positif. Akan diulangi dan akhirnya dianggap sebagai beginilah seharusnya bersikap. Ketika mayoritas orang melakukannya, perilaku itu berubah menjadi kebiasaan kolektif lalu menjadi unspoken rule. Yang kelima, penyesuaian untuk menghindari konsekuensi sosial. Manusia secara alami ingin diterima, dihargai, dan tidak dikecualikan. Saat seseorang melanggar norma dan mendapatkan tatapan aneh, sindiran, atau penolakan, orang lain akan belajar untuk menyesuaikan diri meskipun aturan ini tidak pernah dijelaskan. Yang keenam, dibentuk oleh struktur sosial dan hierarki. Lingkungan dengan hierarki, keluarga, sekolah, atau organisasi menciptakan unspoken rules seperti siapa boleh bicara duluan, siapa yang harus lebih sopan, siapa yang harus mengikuti keputusan. Aturan ini terbentuk untuk yang pertama, menjaga stabilitas, yang kedua, memperjelas peran sosial, dan yang ketiga, mencegah konflik kekuasaan. Yang ketujuh, dipengaruhi oleh pengalaman kolektif. Peristiwa berulang dalam masyarakat, konflik, keberhasilan, kegagalan, membentuk pola yang pertama, yang aman, kedua yang pantas, dan yang ketiga yang sebaiknya dihindari. Dari pengalaman ini, masyarakat menyimpulkan aturan tidak tertulis agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Selanjutnya, disesuaikan oleh konteks dan situasi. Unspoken rule tidak bersifat universal, tetapi ia terbentuk berbeda dan tergantung pada tempat, waktu, dan kelompok sosial. Contoh unspoken rule dalam berbagai konteks. Yang pertama, dalam keluarga. Tidak menyela pembicaraan orang tua. Yang kedua, membantu pekerjaan rumah tanpa disuruh. Dan yang ketiga, menjaga rahasia keluarga. Di sekolah, mengangkat tangan sebelum berbicara. Yang kedua, tidak duduk di kursi favorit orang lain. Dan yang ketiga, tidak mempermalukan teman di depan kelas. Dalam pertemanan, membalas pesan meskipun singkat, tidak membocorkan cerita pribadi teman, dan yang terakhir, menyesuaikan candaan agar tidak menyinggung perasaan satu sama lain. Di tempat umum, mengantri dengan tertib, memberi tempat duduk kepada yang membutuhkan, dan yang terakhir, tidak menatap orang asing terlalu lama. Di media sosial, tidak mengkritik secara terbuka, memberi reaksi agar tidak terlihat mengabaikan, tidak oversharing hal yang terlalu pribadi, dan yang terakhir, menghindari konflik di kolom komentar. Fungsi dan peran unspoken rule. Unspoken rule berfungsi untuk yang pertama, menjaga ketertiban sosial, yang kedua, menciptakan kenyamanan bersama, yang ketiga, mempermudah interaksi antar individu, dan yang terakhir, membangun rasa saling menghormati. Tanpa unspoken rule, interaksi sosial akan lebih kaku, sering terjadi konflik, dan membutuhkan banyak aturan yang tertulis. Dampak melanggar unspoken rule. Melanggar unspoken rule dapat menyebabkan yang pertama, kesalahpahaman, yang kedua, penilaian negatif, yang ketiga, pengecualian sosial, yang terakhir, konflik interpersonal. Namun, pelanggaran juga bisa memicu perubahan sosial, menunjukkan keberanian menantang norma yang tidak adil. Kesimpulannya, unspoken rule adalah pondasi penting dalam kehidupan sosial. Meskipun tidak tertulis, aturan ini mengatur perilaku, membentuk hubungan, dan menjaga keseimbangan sosial.
Memahami unspoken role membantu kita beradaptasi lebih baik, menghindari konflik, dan membangun relasi yang lebih sehat. Sekian penjelasan saya mengenai unspoken role. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.